Ini lagi ada promo khusus di video kali ini teman-teman. Ini harganya akan lebih murah daripada price list yang ada di iklan. Jadi udah dipotong 14 juta. Lumayan ya. Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube Martak Auto Beauty. Dan di video kali ini kita mau kasih tahu ke kalian bahwa kita punya mobil yang cocok banget buat teman-teman yang para anak muda nih ya kan, atau anak kuliahan, atau para pekerja yang masih muda umurnya, karena ini modelnya cocok banget buat kalian. Mungkin budgetnya juga cocok buat kalian. Jadi disimak videonya terus sampai akhir, dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel YouTube dari Martak Auto Beauty, dan di follow semua sosial media dari Martak Auto Beauty, karena kita ada Instagram dan juga ada TikTok teman-teman. Dan sekarang kita lagi syutingnya di showroom ya, karena di luar lagi hujan banget. Dan sekarang lagi musim hujan, jadi teman-teman di luar sana yang belum punya mobil, silahkan pilih-pilih mobil yang ada di showroom Martak Auto Beauty. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek ke sini, boleh langsung datang ke sini aja, showroom Martak Auto Beauty. Kita ada di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Atau kalau misalnya teman-teman pengen simple, tinggal langsung searching aja di Google Map Martak Auto Beauty, maka titiknya langsung ke sini. Dan kalau misalnya teman-teman mau hubungi owner kita, ada di bawah nomor kontaknya, itu ada Bang Asraf selaku owner dari showroom Martak Auto Beauty teman-teman. Nah, ini kebetulan di kiri kanan saya ada stok kita juga. Ini ada mobil, sebenarnya ini jenisnya beda ya. Yang Yaris sama CX-3 ini bukan di kelas yang sama, dan budgetnya pun lumayan jauh ya. Tapi ini cocok untuk teman-teman selera anak muda lah ini ya. Jadi di kanan saya ini ada Toyota Yaris TRD tahun 2017 yang transmisinya matic. Jadi ini tipe paling tinggi. Tapi ini dia yang versi Yaris lele lah ya, orang bilang zaman sekarang ya. Ini warnanya kebetulan eksteriornya warna hitam, tipenya TRD, tipe paling tinggi. Jadi dia body kitnya udah full. Dia udah pakai TRD ya. Terus juga dia lampunya udah proyektor, tapi yang masih warna halogen biasa. Surat-suratnya ini B ganjil, pajaknya bulan 3, panjang sampai 2025 teman-teman. Nah ini sebenarnya kalau misalnya dari depan, tampilannya cocok banget, cewek cowok masih cocok ya. Dan mobilnya nggak terlalu besar, compact, karena dia memang termasuk mobil hatchback ya. Jadi memang compact, enak dipakai untuk di perkotaan. Dia juga ada halogen sama ada lampu DRL. Body kitnya juga ganteng, tampilan bagian depannya juga dari headlamp sampai ke grill itu ganteng punya, terkenal lah kalau misalnya Yaris ya. Jadi cocok buat teman-teman ya. Ini untuk tampilan depannya. Nah, sementara kalau misalnya yang sebelah kiri saya ini ada Mazda CX-3 Pro tahun 2021. Jadi dia udah ada sunroof ya. Terus ini masuknya sebenarnya mobilnya SUV crossover. Jadi ukuran pasti jauh lebih besar ini. Terus ground clearance juga pasti jauh lebih besar ini. Harga juga jauh karena memang kelasnya berbeda jauh dengan Yaris teman-teman. Tapi ini biasanya yang pakai juga anak muda, eksekutif muda. Terus misalnya yang senang nongkrong ya, anak-anak Jaksel sering pakai ini. Karena kenapa? DNA dari Mazda ini benar-benar DNA JDM banget. Jadi ini terkenal dengan mobil Jepang rasa Eropa, karena dari build quality terus juga fitur ini udah paling oke banget untuk brand Jepang ya. Dan ini warnanya kebetulan warna grey, warna abu-abu. Surat-suratnya dia B ganjil, pajak bulan 10 nih teman-teman. Kalau dari tampilan udah pasti ini jauh lebih ganteng ya. Terus juga teknologi jauh lebih tinggi, bisa dilihat teman-teman. Untuk lampunya dia sudah LED proyektor dan DRL. Terus juga untuk halogennya, untuk fog lampnya dia juga ada LED, cuma sennya aja yang halogen. Untuk grillnya udah nggak usah ditanya, ini udah mewah banget lah ya. Kalau misalnya dari segi tampilan samping ya, ini terlihat jauh berbeda. Di kanan saya ini kan yang Yaris, dia jauh lebih pendek, ground clearance-nya pun jauh lebih pendek karena peruntukannya dia untuk perkotaan teman-teman. Tapi untuk spionnya dia sebenarnya udah retract juga ya. Jadi dia udah retract, udah electric mirror juga, sama Mazda juga dia udah retract, udah electric mirror. Bisa dilihat ya, tingginya jauh berbeda, dari spionnya aja bisa kelihatan. Dari segi body ini kiri kanan, di Yaris dia udah ada side skirt, terus ada livery dari TRD Sportivo, handle-nya chrome ya. Terus juga velgnya dia pakai two-tone. Ini kalau nggak salah dia pakai ring 17 kalau nggak salah ya. Kita coba cek ini dia. Oh sorry, dia pakai 195/50 ring 16 two-tone. Yang depan disc brake, yang bagian belakang juga disc brake. Jadi
Pengeremannya semuanya dulu disc brake. Tapi kalau misalnya yang Mazda CX-3 ini, untuk handle pintu suara dengan body, dia ada smart entry juga. Terus dia ada side body molding dan dia garnishnya chrome ya. Dan ada over fender yang body kasar seperti ini. Karena ini ciri khas dari crossover ya. Jadi mobilnya tinggi dan bisa dilihat teman-teman ya. Ini dia velgnya jauh lebih besar. Dia pakai velg 215/50 ring 18. Jadi 2 inch lebih besar daripada Yaris karena memang ini mobilnya jauh lebih besar ya. Dan ini velgnya dia finishingnya gunmetal. Udah pasti jauh lebih mewah ini teman-teman. Dari segi fitur pun ini jauh lebih oke. Terus kita ke bagian tampilan belakang. Nah, untuk bagian tampilan belakangnya pun sebenarnya yang Yaris ini cocok buat kalian yang emang simple ya, terus juga nggak yang tegas banget orangnya, yang santai gitu. Ini casual, ini cocok banget pakai Yaris. Ini dia udah shark fin antena, terus dia ada room spoiler juga warnanya warna hitam. Terus juga dia lampunya sayangnya dia memang masih full halogen ya. Tapi di bagian belakang dia ada bumper karena dia TRD, sama ada sensor parkir sama kamera mundur. Jadi udah jauh lebih aman juga. Tapi kalau misalnya di Mazda CX-3 Pro ini, wah, ini ganteng depan belakang. Dia sama shark fin antena juga. Roof spoiler tapi nggak terlalu besar. Terus juga lampu belakangnya dia udah LED ya. Dan bener-bener mengintimidasi banget. Teknologinya dia udah Skyactiv G. Terus dia ada sensor parkir sama kamera mundur juga sama. Dan dia untuk mufflernya dia ada 2. Sementara untuk Yaris itu cuma ada 1. Jadi knalpotnya ada double. Kalau misalnya bagasinya sih ya, kita lihat yang Yaris dia ada cover ya. Bagasinya cukup besar untuk Yaris, tapi saya semuanya bagian bawahnya dia untuk ban serepnya full size ya. Toolkitnya juga masih lengkap. Nah, kita cek ke yang Mazda CX-3. Ini dia juga sebenarnya kalau misalnya dari kapasitas bagasi kayaknya jauh lebih besar yang Yaris ya, karena ini dia agak tinggi, jadi lebih sempit. Dan ini cuma ban serepnya dia space saver, jadi sebenarnya itu full size. Lebih enak full size karena teman-teman nggak repot bongkar pasang ya, jadi bisa dipakai dulu. Tapi sama toolkit semua masih lengkap, cuma ini kapasitasnya jauh lebih kecil ya daripada yang Yaris. Dan ini belum include ada tutupnya, sementara yang Yaris udah ada. Padahal ini harganya jauh lebih mahal ya. Nah, kita tutup dua-duanya. Kita bandingin di bagian interior ya. Kameramen boleh dari situ aja. Nah, kita akan cek bagian interior dari Yaris dulu nih. Kita coba buka. Ini dia udah smart entry juga sama. Cuma memang kondisinya mobil yang ini itu kebetulan dia sudah retrim. Jadi awalnya dia sebenarnya bukan kulit ya. Coba nyalain, dia udah install shop juga. Kita kasih tahu kelebihannya aja dari mobil ini. Dia udah ada tweeter, head unitnya udah touchscreen, bawaan OEM Toyota juga. Dia udah start stop engine button juga, terus juga elektrik semuanya udah ada. Jok memang dia ini udah upgrade yang MB-Tech ya. Untuk bagian sini sebenarnya di interior nggak begitu banyak fitur dari Toyota Yaris ini, terutama yang di belakang itu standar aja, cuma dia memang interior full black. AC-nya udah digital, transmisinya matic teman-teman, dan ada tempat penyimpanan sebelah sini. Sebenarnya nggak begitu banyak ya, fiturnya ini standar aja, nggak begitu banyak yang bisa kita bahas sebenarnya. Tapi dia udah ada kamera mundur yang lumayan jernih juga untuk kamera mundurnya. Dan ini itu dia kilometernya di 61 ribuan teman-teman. Jadi ini kilometernya di 61 ribuan. Jadi untuk Yaris ini masih cukup rendah kilometernya. Kita beralih ke Mazda nih. Karena yang menarik sebenarnya di Mazda. Jadi karena memang ini harganya sangat terjangkau, nanti di akhir kita akan kasih tahu. Yang pasti ini 100 jutaan. Dan yang ini 300 jutaan. Jadi akan terlihat sangat kontras perbedaan. Nah, dari nuansa interior aja, ini bisa teman-teman lihat ya, bedanya benar-benar ini mewah banget, terlihat lebih elegan ya. Dia ada two tone color untuk interior ya. Ada warna off-white seperti ini atau warna beige, dan ada warna hitam. Dari layout dashboardnya aja
Bisa teman-teman lihat bahwa ini memang mewah banget. Kita coba nyalain ya. Kuncinya aja mewah nih teman-teman. Dia sama udah start engine button juga. Tapi mobil ini udah ada pedal shift ya. Terus juga dia ada cruise control juga. Ini dia bisa cruise control ya. Terus kilometernya ini dia di berapa nih, coba kita cek. 10 ribuan. Nah, ini kilometernya masih rendah banget, baru 10 ribu. Dan ini dia ada iStop ya kan, terus juga ada head up display, terus juga untuk head unitnya dia floating ya. Dan dia udah pakai teknologi multimedia dari Mazda. Jadi ini ada controllernya di bagian tengah. Ada electric parking brake, ada auto hold, ada power mode ya, ada sport mode. Terus untuk ngatur volumenya ada di sini. AC memang dia belum digital. Sayangnya memang kalah tadi sama Yaris udah digital padahal ya. Tapi ini semua ini hard plastik, tengahnya dia soft touch. Ini soft touch. Terus untuk joknya ini dia full kulit dan two tone juga, ada list warna putihnya. Tapi dia udah full elektrik dan ada memory seat ya. Jadi canggih banget ya mobilnya. Terus untuk spion tengahnya dia auto dimming dan pasti dia udah ada sunroof. Jadi kalau misalnya teman-teman bandingin sama yang Yaris, ini udah pasti jauh lebih mahal. Tapi ini cocok buat teman-teman yang memang mau upgrade diri ya kan, terutama buat para eksekutif muda, manajer-manajer pengen pakai mobil ini karena enak banget mobilnya. Terus canggih ya, terus juga ini udah pasti bertenaga. Bisa teman-teman lihat ini udah pasti nyaman banget karena pengaturan dari joknya juga elektrik. Di bagian belakang juga sebenarnya nggak begitu banyak ya. Fiturnya cuma ada armrest, semua kondisinya masih full standar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang Mazda ini mungkin cocok untuk para eksekutif muda, manajer-manajer muda, ini cocok banget karena memang terlihat elegan dan orangnya juga pasti elegan gitu. Dan harganya memang jauh lebih mahal dibandingkan yang Yaris. Jadi kita akan bahas harganya. Tadi kan kita udah bahas untuk spesifikasinya, udah pasti yang ini jauh lebih murah ya karena memang fiturnya begitu banyak. Yang Mazda ini jauh lebih mahal karena memang disesuaikan dengan fiturnya yang jauh lebih banyak. Dan memang kedua mobil ini beda jenisnya. Yang ini ada Yaris TRD Matic 2017. Dia kategorinya hatchback ya. Dan ini kilometer di tadi 68 ribuan. 68 ribuan. Dan ini lagi ada promo khusus di video kali ini teman-teman. Ini harganya akan lebih murah daripada price list yang ada di iklan. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini beruntung banget karena teman-teman bisa dapat potongan harga dan start harga negonya dari harga yang kita sebutin sekarang. Jadi beda dengan harga yang di iklan ya. Jadi udah pasti jauh lebih murah. Untuk Yaris ini, Yaris TRD tahun 2017 ya. Ini kilometer di 60 ribuan. Ini pajaknya panjang bulan 3 sampai 2025. Ini harga di iklan itu 179 juta. Tapi khusus di video ini teman-teman cukup bayar 175 juta masih boleh nego. Jadi udah dipotong 4 juta untuk start teman-teman nego. Jadi itu harga cash ya teman-teman. Nah sementara untuk yang Mazda, ini ada Mazda CX-3 Pro 2021 Matic, udah sunroof. Terus juga ini kilometer rendah banget 10.000 dan ini service record dari Mazda ya. Pajaknya bulan 10, harganya ini kalau di iklan dia 349 juta. Sementara khusus di video ini teman-teman cukup bayar 335 juta. Jadi udah dipotong 14 juta. Lumayan ya. Teman-teman bisa bandingin kalau misalnya di harga iklan itu 349 juta. Tapi khusus video ini 335 juta, teman-teman tinggal screenshot aja, tinggal kasih ke Bang Asraf untuk start negonya. Jadi harganya beda tuh ya. Dan ini cocoknya buat teman-teman yang memang pengen yang simple, perawatannya gampang, murah, Toyota ya. Sementara kalau mau yang elegan ya kan, berwibawa, ini bisa cocok buat kalian. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kalian dan kemampuan kalian. Tapi yang pasti beli mobilnya harusnya di Martak Auto Beauty. Dan mobil-mobil di sini juga digaransi bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya asli, surat-suratnya jamin keabsahannya, mesin, transmisi, dan electric car juga digaransi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau misalnya beli mobil bekas di showroom Martak Auto Beauty. Dan juga teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya memang kita kan jualnya cash only. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli secara kredit, itu nanti teman-teman mekanismenya datang ke sini dulu, negosiasi dulu untuk harga cashnya, test drive dulu. Nanti setelah dapat deal harga cashnya, teman-teman
DP untuk keep mobilnya, jadi terus teman-teman tinggal cari leasing sendiri. Nanti setelah dapat, kita nggak ikut campur dengan masalah background pencairan. Nanti teman-teman setoran sesuai dengan harga yang sudah deal ke Bang Asraf. Jadi itu nanti kedepannya teman-teman berusaha dengan leasing. Jadi itu dia teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jadi kalau misalnya yang mau beli, tinggal langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Itu Bang Asraf selaku owner dari Martak Auto Beauty. Dan jangan lupa juga untuk di follow semua sosial media dari Martak Auto Beauty, karena kita ada Instagram dan juga ada TikTok. Kalau gitu, terima kasih. Kita berdua pamit. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.